Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmula Fitri. Saya dari Fakultas Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang hasil ujian komprehensif saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 5 hal pokok manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi manajemen, yang kedua manajemen sekolah, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat kebijakan kependidikan, yang kelima, manajemen public speaking. Di sini yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen secara pengertian menurut Mary Parker Polet yaitu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut para ahli lainnya, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi. Yang selanjutnya itu fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan yaitu merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Dan yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan daya, penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia, karyawan, atau tenaga ahli lainnya. Yang ketiga itu actuating. Actuating pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, dan serta gagasan lainnya. Yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Dan beberapa literatur mengemukakan pengertian yang berbeda, tetapi mempunyai esensi yang sama. Yang selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri. Dan tujuan MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah keahlian seseorang dalam berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarah, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Adapun dalam kepemimpinan ini kita harus berhati-hati untuk memilih kepemimpinan agar tidak salah dalam pengorganisasian. Dan kepemimpinan ini bisa kita lihat dalam tingkah laku sehari-hari kepemimpinan tersebut. Dalam hadis menyebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu tentang kebijakan kependidikan. Kebijakan pendidikan atau educational policy merupakan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Adapun fungsi dari kebijakan dalam pendidikan adalah penyediaan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada pendidikan melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Yang terakhir yaitu manajemen public speaking. Jadi dalam manajemen public speaking ini dapat diartikan sebagai berbicara depan publik atau depan umum. Tentunya dalam kepemimpinan
atau dalam manajemen ini sangat penting bagi seorang manajer atau orang yang mempunyai organisasi. Adapun beberapa manfaat skill dalam public speaking yaitu yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri, yang kedua meningkatkan kualitas diri, yang ketiga berpikir kritis dan analitis, dan yang terakhir yaitu meningkatkan karir. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.